Apa kok pakai abdu dulu, nanti ada keterkaitannya dengan wilayah itu karena satu akar kata. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla, diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, itu jaraknya 1507,9 km. 1507,9 km. Niku umpama teko Surabaya Jakarta itu 600 kilo, berarti hampir 2,5. Perjalanan mobil sebelum tol itu 21 jam. Lah lek ping 2,5 pinten jam? Ya ping 63. ya. Atau dari Banyuwangi ke mana itu namanya, ya ke Jakarta misalnya, itu tempuh mobil sing apik, mobil sing elek, bisa motor di tengah jalan, ya mobil apa, Pajero, Mercy, itu mungkin bisa ditempuh selama 20 jam sebelum tol, sehingga pada waktu itu masih belum ada mobil, sehingga tidak masuk akal. Betul masuk akal? Tidak masuk akal yang harus ditempuh sekian jam, 20 aja kali misalnya 2,5, 50 jam. 50 jam itu berarti sama dengan 2 hari 2 malam lebih. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika punya kehendak, maka yang tidak masuk akal bisa menjadi sebuah kenyataan karena Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mempunyai segalanya yang ada di alam raya. Artinya Isra Mi'raj Rasulullah yang dijalankan hanya beberapa jam pada waktu malam itu bukti kekuasaan Gusti. Dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini dikatakan wa was-sami'ul basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Artinya apa? Kenapa sih Allah ini kok mengisra mi'rajkan Rasulullah? Apa latar belakangnya? Ada yang mengatakan karena pada saat itu Rasulullah ditinggal mati oleh orang yang mempunyai dukungan moral dan material. Dukungan moral material itu dukungan moral Abu Thalib. Dukungan material Siti Khadijah. Sedo dua-duanya. Kemudian disebut dengan Amul Huzn atau Amul Ras, tahun susah. Boleh dilihat dari perspektif itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena penduduk dunia dan penduduk bumi itu rindu kepada Rasulullah, sehingga semua makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit itu rindu kepada Rasulullah. Nabi Adam, Iblis dan seterusnya itu merindukan. Karena jauh alam ini sebelum diciptakan oleh Allah, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Makanya ketika malaikat Jibril itu nikah kalian Siti Hawa, mas kawinnya disebut dengan sholawat Jibril.
sallallahu ala Muhammad. Muhammad belum ada. Tapi nama Muhammad sudah ada di sana. Yang ini menjadi tanda tanya bagi nabi-nabi, para nabi dan para rasul. Siapa sih Muhammad? Akhirnya ini wablas kami al-basir. Karena kita ke para nabi itu yang ngerti, aku rindu yang kanjeng nabi. Akhirnya sebelum Rasulullah SAW itu hijrah 1 tahun sebelum hijrah, maka diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Berarti kenabiannya 12 tahun. Karena Rasulullah dakwah di Mekah itu 13 tahun, 10 tahun di Madinah, sehingga menjadi 23 tahun. Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun, wafat umur 63. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afraq. Ini hadis kursi Allah ta'ala, andaikan bukan karena kamu Muhammad, andaikan bukan karena kamu Muhammad, ma khalaqtul afraq, saya tidak menciptakan semua alam raya. Sehingga dengan demikian adanya alam raya yang ada di dunia, alam raya yang ada semuanya di dunia ini, itu berkat adanya Nur Muhammad. Subhanallah. Makanya malaikat itu rindu. Makanya nabi-nabi itu rindu. Aku kepingin Nur Muhammad itu piye to? Kangen aku duwe anak cucu dari Nabi Adam jenenge Muhammad. Itu khatamun nabiyyin. Wong api akhlake api. Sempurna jasate. Sempurna ilmu. Sempurna akhlake, sempurna spiritual. Piye wujude Muhammad itu kalau kali dengan sedaya, padahal para malaikat, para nabi, para rasul yang diutus oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya rindu, awake dhewe malah mboten. Niku sing salah ya. Bahkan sikap kita terhadap Rasulullah ya aduh tak aduh cuek. Ya kata maca selawat, dijak selawatan ya ora. Itu yang Surabaya. Kita ketularan. Kemudian diajak untuk mengikuti jejak Rasulullah, tidak ada yang mau. Tapi kalau jejak setan kakek ke Surabaya. Ditaruh. Sehingga Rasulullah kemudian diisrakan, dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak hal yang ditemukan oleh Rasulullah baik ketika Isra maupun Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Supaya mereka itu sebenarnya tahu. Untuk memperjelas ayat-ayat Allah, kekuasaan Gusti Allah. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan sholat. Sopo sing dadi makmum? Makhluk langit, para malaikat, para nabi. Biasa kalau kalian dengan sedaya niki krungu sing jenenge napa niku namine
apa namanya, arsy. Rumah wajah ada arsy. Ya apa salah satu bunyinya? Ya man asra bika muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamun ya. Ada nggih? Terus kali walaqad tamtal sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Ada apa? Wa antal imam wa ilam rufi'ta kaliman wa sami'ta nidaa alaika salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah. Dalam tarhim sudah dijelaskan ya man asra bikal muhaimin lailat milta ma milta wal anam ya. Ketika malam kamu diisrakan, dimi'rajkan, apa yang kamu kendalikan peroleh, sementara manusia pada tidur marah. Wa taqaddam tali sholat fa sholat kullu man bisamai wa antal imam. Semua malaikat ikut sholat, semua nabi ikut sholat, semua rasul ikut sholat, sementara yang jadi imam adalah Rasul. Subhanallah. Rasulullah lahir terakhir dari para nabi dan para rasul, tapi beliau menjadi imamnya. Karena apa? Saya katakan, kata Rasulullah, sempurna jasadnya, sempurna ilmunya, sempurna morali atau akhlaki, ya sempurna spiritu. Artinya menawi kula kalian panjenengan sedaya iki ingin diikuti oleh masyarakat, ya ikutono watak watuk perangai Kanjeng. Sempurnakan jasadmu, sempurnakan ilmumu, sempurnakan akhlakmu, sempurnakan yang namanya spiritu. Balik belum sempurna kayak itu ya nggak mungkin bakal diikuti oleh kancang wilayah piye paling gerik-gerikan ilmumu ya mesakilah, akhlakmu ya kadang nabi kadang spiritualmu gak bisa ditebak, kadang isui wong kadang ngrasani. Subhanallah. Para jemaah rahimakumullah, selesai sholat, kemudian Rasulullah keluar dari masjid. Datanglah malaikat Jibril membawa 2 tempat minum, yang satu berisi susu, yang satu berisi air. Kira-kira apa yang milih sebelum ini? Milih apa? Mau anak-anak kira-kira milih apa? Susu. Si gede harus pilih. Seadai. Ya Allah. Ya milih susu lah, maksud ada yang milih apa? Dan itu adalah Rasulullah dipilih. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa Islam adalah kemurnian, Islam adalah suci, maka syariatnya tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak manusia, tidak pernah bertentangan dengan kemauan manusia. Kalau kemudian kemauan dan kehendak manusia bertentangan dengan syariat, yang salah bukan syariatnya, tapi yang salah adalah kemauan, yang salah adalah kehendaknya, karena tidak mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, tapi yang diikuti adalah hawa nafsu.
Jadi lek wong dijak kaji gak teko, dijak sholat ya ra gelem, dijak macam-macam ra gelem menuju takwa kepada Allah, kemudian gayae gak sesuai dengan kehendake, gak sesuai dengan keinginane, sing salah kudu sari, tapi salahi di kira-kira itu kalau nggak kerjakan dan jalan tiga udah belajar orang kan nih. Ya Allah ya Rabbi. Para jamaah rahimahullah, setelah Isra dari Makkah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah 1507,9 kilometer. Mboten percaya jenengan kok ukur dini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab rindunya para malaikat dan rindunya para nabi dan rasul yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu enggak, Isra itu perjalanan waktu malam, nangkos kamling malam, terus mulai teko omah munggah anden, terus munggahi dhuwure anden, itu namanya Mi'raj. Itu dhuwure anden apa ora? Mi'raj. Ketika Mi'raj kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memi'rajkan bersama malaikat Jibril sampailah kepada langit dunia. Jadi saya langit pertama. Malaikat Jibril ketok itu. Kemudian dijawab takon di rumah ada Jibril. Mana Muhammad? Hakor usia. Apakah sudah diutus? Nah, bukan. Nabi Adam. Kemudian setelah ketemu baru mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Sing lurus salam itu sunnah, sing jawab itu wajib. Ketika ada orang Assalamualaikum kemudian jawab Waalaikumsalam, sing jawab ganjarannya 10. Kalau ditambah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian jawab lagi wabarakatuh, kurang. Kalau kurang tambah lagi tidak warahmatullahi wabarakatuh, terserah. Dan dibikin oleh jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Tapi betul enten. Sing lumrah itu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mergo ngaji nek teko ku. Dia lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ora cukup terus enggak sampai sekian. Nabi Adam subhanallah, sikapnya bagaimana terhadap Rasulullah? Coro kasarannya apa? Iki ya cucu-cucuku, cicit-cicitku yang menjadi anak yang soleh, anak yang manfaat, anak yang cerdas, ilmunya yang banyak, tapi toto kromonya api tawaduke api gerupane subhanallah. Sing jenenge Nabi Yusuf niku wis gantenge wong sak donya, tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad dan kenali Nabi Yusuf itu hanya sepertiga dari kegantengan Rasulullah. Kira-kira aku ada. Ya Allah, gak ada yang bisa menandingi. Rasulullah bersama siapa aja pasti lebih. Andai orang dhuwur mesti dia lebih. Andai orang ganteng mesti dia lebih. Selalu begitu. Ini betul yang tanda di awal ini kemudian bandingkan dengan Rasulullah.
Ya bagaimana gembiranya, bagaimana kerinduan Nabi Adam dan anak cucunya yang disebut Nabi Muhammad yang begitu mendapat risalah an-nubuwiyah untuk apa? Kemaslahatan umat fid dini wal dunya wal subhanallah. Munggah maneh kali kedua ketemu sama Nabi Yahya dan Nabi Isa. Prosesnya sama. Assalamualaikum waalaikumsalam. Man anta ana Jibril. Baman ma'aka. Dan siapa yang bersamamu? Yang ma'i Muhammad, yang bersama saya adalah Muhammad. Hal ursila. Apakah Muhammad sudah diutus? Sudah. Bukakan pintu, dibuka. Terus sampai ke 7. Pintu ketiga ketemu sama Nabi Yusuf, pintu keempat ketemu Nabi Idris, pintu kelima ketemu Nabi Harun, pintu kelima ketemu sama Nabi Musa. Hal yang sangat mengerikan atau menakjubkan ketika ketemu sama Nabi Musa. Adam gak nangis, Yahya Isa juga nangis, Yusuf Idris Harun gak nangis, tapi begitu ketemu Nabi Musa mulai. Nabi Musa. Jadi yang ada dua yang ketemu dengan Nabi Muhammad ini seperti ini. Nomor 1 Nabi Musa, nomor 2 malaikat Mikail. Kenapa Nabi Musa nangis? Menyesali nasibnya. Muhammad ini duwe umat begitu banyak, dan umatnya duwe akeh sing mlebu swarga. Sementara umat saya ini sedikit, yang lebih banyak masuk neraka. Berarti aku biar apa gak maksimal oleh dakwah. Ini ulah menyesal Nabi Musa. Makanya kemudian setelah turun dari Mi'raj nanti ketemu Nabi Musa untuk menawar soal. Ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Setelah langit ke-7 sudah. Malaikat Jibril pun sudah tidak bisa diantarkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu. Di situ banyak diberikan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak. Terus warga yudhu neraka. Piye situasinya swarga, piye situasinya neraka. Banyak contoh-contoh umat Rasulullah SAW yang memperoleh kebahagiaan di surga, tapi banyak juga mereka umat Rasulullah yang menghuni neraka dengan berbagai siksaan. Wong sing kadang ngrasani wong ilate melek, terus digunting sampai gunting geni, muncul meneh gunting meneh gunting meneh. Mergo kakean kakean tidak terus ngakeh riba lan to wedok. Oh, dua ya. Yoga anak yoga. Dua ya nikah. Ono wong gibah, misale wong ngrasani, lek jenengan timpali, kok mesti tambah bohong. Kayak mesti ra kosong. Kulo mau lek ngrasani kanca itu gak kosong. Jadi saya tidak menyalahkan kepada orang yang sok ngrasani. Memang gak kosong lek ngrasani. Gak terasa oleh rasani, bahkan oleh rasani entek name kurang ngerti ya. Lalu ini kadang-kadang balik ngaji, ngaji ya dirasani. Ya, disuruh gak apa jadi manusia. Gak apa rasanya dirasani berarti ya ganjaran tambah.
Mulai dengan sing ngrasani gak digandaran kabeh-kabeh ya elek sampean muflis nanti ya. Orang yang apa, orang yang tuna, orang yang rugi, orang yang tidak punya apa-apa, sekalipun sholatnya, sekalipun zakatnya, sekalipun sedekahnya, banyak pahala, tapi banyak dosa, banyak maksiat, maka pahalanya nanti akan habis. Bahkan mungkin dosanya akan bertambah mergo kakean. Nah, hati-hati. Hati-hati saya itu seneng nek rasa ngerasa. Kados kula lho tapi ngerasa lek para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu obat rindu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para malaikat dan para roh, para rasul. Kangeninlah ya Allah, ini anakku, ini kancaku, ini anak turunku jadi Nabi Ibrahim. Ya cara saniki hati-hati le ya jadi nabi itu ya ora gampang. Abot sang dan ojo jadi nabi, jadi kiai itu abot sanggane. Ngomong ngaji ini gak siap jadi kiai lho. Ayo percaya tadi gantian kalau itu mau. Terus ngaji ayo. Ya ya gak iso. Tapi mulai yo sing dira. Kebangetan apa betul? Sing kebangetan sing rasane apa sing ngaji? Oh, wis gak benar kabeh. Apa sih sebenarnya motifnya Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah dan memi'rajkan Rasulullah selain memberikan obat rindu kepada para malaikat dan obat rindu kepada para roh. Yang pertama itu sebenarnya untuk menguatkan keyakinan, untuk menguatkan keimanan, lebih percaya kepada sesuatu yang gaib. La syakka fi, la raiba fi, bahwa neraka itu ada, bahwa surga itu ada, bahwa Allah itu ada, bahwa malaikat itu ada, bahwa rasul-rasul yang dulu itu ada. Semuanya Allah. Alladzina yu'minuna bil, semakin kuat keimanannya terhadap yang gaib, maka akan semakin kuat perilakunya untuk mengejawantahkan kepercayaannya terhadap yang gaib. Para jamaah Allah, kalau mau kami melaporkan ketika malaikat Jibril ketemu mau mi'raj kemudian mendapat susu, orang itu salah. Artinya kesucian syariat, kesucian agama Islam itu sudah dipilih oleh Rasulullah. Nah saat ini kan persoalannya bagaimana kita bisa tetap suci sebagai umat Rasul. Abe Allah mak, pengawal ini suci, syariatnya ya suci, agama ya suci, supaya umatmu itu tetap suci, tak lainnya oleh-oleh. Apa itu oleh-oleh? Sholat ping 50 rakaat. Mudun Nabi Ibrahim diam, tapi ketemu dia kan ketujuh diam. Mudun ketemu Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa kemudian mengatakan, apa oleh-oleh kengken sholat piro 50 rakaat. Gue gak kuat umatmu. Umatku lu gede, dur-dur, kebiasaan makan. Lah umatku paling sakit rong piring. Lah umatku itu saiki. Kira-kira apa?
jawab keringanan, jawab takhfif, dugi kepada Allah, dikurangi limo, teko meneh kurangi meneh sampai karek ngoten niku sing kurangi meneh kok njaluk meneh. Ana astagfirullah, saya malu kepada Tuhan saya pun lima mawon. Nabi Musa pilih dan mengatakan Nabi lagi kuat sholat saya keterokan padahal kuat gimana betul-betul jangan sholat di bulan Ramadan si wajib ini ya 5 kali berarti berapa rakaat 8 12 ya. Kemudian rapat lagi, kabeh 17 ya. Kok beliau bagian piro? Tarawih piro? Kuat. Selama ada kemampuan ngoten nggih. Lah wong tarawih ping 21 tambah 17 itu kalau 12 itu. Terus guru sholat qobliyah ba'di, guru sholat hajat, sholat kuat. Tetapi Allah kemudian memberikan rukhsah, memberikan keistimewaan kepada Rasulullah dan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun pada pertama suruh sholat 50 rakaat, tinggal 5 rakaat, tapi setiap rakaat dilifatkan menjadi 10. Berarti podo ae kalau seka mereka dadi umat Rasul subhanallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa saja yang mau dan mampu untuk melakukan sholat 5 waktu, maka berarti dia punya orientasi mensucikan dirinya sendiri karena sudah mengikuti kesucian agama subhanallah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nanti ditakoni pertama itu apa? Duduk anaknya duduk harta bendai. Awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah fa in saluha sa'iru amalihi wa in fasada saya. Jadi baru nek riyane iki suci napa mboten iku salat. Nek salate apik kabeh ati dianggap apik. Tapi nek salate bolong-bolong elek berarti kabeh dianggap Kira-kira milih sing suci apa milih sing elek? Milih suci apa elek? Milih suci, makanya sholatnya sing leka iso fi awal waktiha ya fi waktiha. Fi awal waktiha itu ya begitu adzan qomat fi awal waktiha. Leka iso itu ya fi wakti ojo nerobos. Karena kalau nerobos itu berarti sudah tidak sah karena bukan waktunya, kecuali kalau kodok oleh mereka Kanjeng Nabi tahu kodok yang sepisan niku sholat subuh perjalanan, kemudian beliau itu kesel, kemudian ngomong kepada sahabatnya, aku kesel dengan saling makan Rasulullah. Lalu terus gak untuk subuh pun insyaallah kula tak ngapa itu ngomong tani jauh sampai nanti lah subuh kula begai. Ternyata keturun besar. Setelah keturun akhirnya kira-kira jam 9 jam 8 baru ngomong loh. Nah kalau yang ini jarang kok begai, belum keturun ya Rasulullah. Masih ada masih kodok saya ada komat terus sholat
Itu tapi satu kali ketika Rasulullah itu selama hidup. Lah sekian saat ini mengikuti Rasulullah itu sunnah. Rasulullah sekali melakukan sesuatu maka boleh dilakukan berkali-kali. Mergo sunnah Rasul. Akhirnya kodok sepisan diikuti di usaha ini berkali. Sudah jelas semua. Ya Allah. Artinya melalui kula kalian panjenengan sedaya niki kepingin tetap menjaga kesuciannya, ojo sampai tidak melakukan sholat. Sholat itu ibaratnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaya munsewu kali 5 kali sungai di depan rumah kita. Artinya ini ketika melakukan sholat pada orang kudus. Bayangkan sehari semalam orang mandi 5 kali, kira-kira bersih apa badan? Bersih apa badan? Bersih, kira-kira bolot-bolot sing nekali lho ya. Nggak usah dikosori, katut kabeh. Bahkan mungkin glowing kabeh. Orang glowing nek ora nyetok. Yang saat ini kan orientasi ini glowing nek raine. Kowe tok raine kok wis mencorong putih ngono ya. Tapi begitu dia lehernya sudah tidak sesuai dengan raine. Iku sik gurune. Iso makanya jenengan iki jangan melihat orang yang glowing. Ya. Iku kufure ora mau sing wae kufure lah orang. Kita kalau sudah suci tidak perlu kita harus glowing. Orang sehitam apapun, sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Bilal hitam mulai dari atas sampai bawah, sing putih daun tunika. Tapi begitu nanti di akhirat, karena banyak wudu, karena banyak melakukan sholat, maka cahaya akan keluar dari berbagai arah. Nggak usah diwedai, keluar nur. Rai bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, semuanya bercahaya. Ini menandakan bahwa umat Rasul berkakayan wudu besok. Lah tapi menjenengan boten glowing, yo enggak usah wudu, enggak usah televisi kira-kira. Subhanallah. Kenapa sih sholat itu kemudian kok diterima oleh Rasulullah ketika Mi'raj? Tidak seperti perintah-perintah yang lain. Perintah-perintah yang lain itu ada malaikat Jibril. Tapi perintah sholat itu diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, setahun sebelum hijrah. Karena pentingnya as-sholatu imad, faman aqamaha faqad faman tarakaha faqad. Ukurane niku kaitane hablum minal, tapi hablum minan nas itu juga menjadi perhatian. Karena apa? Orang yang baik sholatnya bisa dipastikan kalau sholatnya apik, nanggung mesti apik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat itu orientasinya adalah sholat secara individual, tapi pengaruh sholat yang bersifat individual akan menjadi sholat secara sosial. Artinya lek sholat api, insya Allah toto kromone lek ono wong sholat api toto kromone elek, berarti sholat dereng yo akeh sholatnya khusyuk tapi bukan khusyuk. Ya tukang kalah mati ini kon.